أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رحمني ورحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai melanjutkan kajian kita, perlu kita saling ingatkan di sini tentang kehormatan sebuah masjid. Para santri, masjid ini Baitullah. Masjid itu namanya apa? Baitullah, rumahnya Allah. Dinisbatkan dia kepada Allah tasyrifan, sebagai kemuliaan bagi bangunan tersebut. Jadi bangunan ini tidak sama dengan bangunan yang lain. Dia ada kehormatannya, dia ada kemuliaannya. Beda dia dengan kelas, beda dia dengan asrama, beda dia dengan bangunan-bangunan yang lain, beda. Masjid ini rumah Allah, dan dia ada aturan di sini, ada aturan. Enggak semau-mau kita. Bahkan masuk masjid disuruh kita menggunakan pakaian yang indah. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ke dalam masjid dilarang kita membawa hal-hal yang aromanya tidak enak, tidak sedap. Di dalam masjid dilarang kita mengangkat suara yang mengganggu orang lain. Itu masjid. Kalian pikirkan sekarang, gambarkan kalau kalian masuk ke istana presiden. Berani enggak kira-kira kalian teriak-teriak, lari sana, lari sini? Berani enggak? Enggak berani kalian. Kenapa? Karena ada kemuliaannya istana itu.
Nah, ini masjid juga ada kemuliaannya, ada kehormatannya, sehingga harus dijaga kemuliaannya itu. Gak boleh ngangkat suara sembarangan, gak boleh ribut, gak boleh lari ke sana kemari, karena ada kemuliaannya. Kalau di lapangan silahkan kalian lari main bola di sana, silahkan. Di masjid jangan. Baca Quran saja yang dia mengganggu teman yang lain diharamkan baca Quran seperti itu. Apalagi kalau teriak-teriak yang bermain-main, lebih haram lagi dia. Karena itu telah mencabik kehormatan daripada masjid ini. Dan enggak boleh bersuara melainkan dibutuhkan suara itu dalam masjid. Kalau di luar silahkan bebas kita ngapa-ngapain, selama tidak haram. Kalau dalam masjid enggak bebas, ada aturannya. Mengumumkan barang hilang saja enggak boleh di masjid, padahal itu penting, itu mengumumkan barang hilang penting, itu untuk kemaslahatan dunia penting. Tapi ini bukan tempatnya di masjid, karena masjid itu ada aturannya, ada kehormatannya, ada kemuliaannya. Sehingga kalau ada yang mengumumkan barang hilang di masjid, boleh didoakan, mudahan gak ketemu barangmu, kita bilang. Boleh itu, karena dia telah melanggar kehormatan masjid. Di luar masjid disuruh kita jual beli, berdagang di luar masjid itu. Bahkan berdagang ini bisa menjadi jihad, ini bisa mendatangkan pahala besar jual beli itu di luar. Tapi begitu itu dilakukan di masjid enggak boleh, karena masjid ini ada kehormatannya, bukan untuk jual beli. Padahal jual beli ini penting, ini untuk kelangsungan kehidupan seseorang. Tapi masjid bukan tempat untuk jual beli. Nah, hal-hal yang bermanfaat tadi itu dilakukan di masjid berdosa dia, apalagi kalau hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya mulai sekarang nggak boleh ada lagi yang ribut. Yang senior harusnya menjadi contoh bagi junior-juniornya ini. Tampakkan adab kepada masjid, karena ini rumah Allah ini. Gak sembarangan kita melakukan sesuatu. Masuk ada doanya, keluar ada doanya. Apa yang dilakukan di dalam jelas, ada aturannya, agar kita tidak zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan ini jadi perhatian bersama ini para santri, ya. Jangan lagi ada suara-suara yang tidak penting di dalam masjid, karena itu termasuk mencoreng kehormatan masjid. Jelas para santri, dan OSIS juga ini menjadi tanggung jawabnya OSIS ini, terutama kisim ibadah. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu menjalankan aturan-aturannya. Allahumma amin. Taib rahimani wa rahimakumullah. Malam ini malam pertama ini setelah kalian libur, kita melanjutkan membaca kitab Usulul Iman fi Dhau'il Kitab was Sunnah, landasan-landasan iman sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini judul dalam bahasa Indonesia, ini judul dalam bahasa Arab, Kitab Usulil Imani fi Dhau'il Kitab was Sunnah, ditulis oleh kumpulan ulama di kerajaan Saudi Arabia. Dan malam ini kita masih di
pembahasan keempat tentang macam-macam syirik. Kajian terakhir kita kemarin tanggal 18 Zulhijjah atau tanggal 14 Juni. Sekarang tanggal berapa? Tapi sebelum mulai, siapa yang lengkap catatannya tentang kajian ini, rangkumannya? Ada yang lengkap? Dari awal kita mulai dulu tanggal 4 Mei 2024. Setelah setahun sekarang tanggal 19 Juli sekarang 2025. Siapa yang lengkap catatannya sejak tanggal ini? Ada? Angkat tangan kalau ada. Nah, Fakih lengkap. Siapa yang lengkap? Ya lengkap dapat mushaf. Saya kasih mushaf. Ya lengkap catatannya tapi. Ah, ada lengkap. Rizki lengkap. Enggak ada lengkap. Mushaf Madinah ini dibawakan sama atase kemarin. Hiban, mana Hiban? Lengkap? Ada congangnya? Kalau lengkap dapat hadiah, enggak lengkap enggak dapat. Hah, ada lengkap selain Hiban? Itu gimana? Lengkap? Kalau enggak lengkap masuk kantong lagi berarti. Ada lengkap? Motor Sugiya? Enggak? Baik, kalau gitu masuk kantong. Buat kuis berikutnya nanti insyaallah. Tulis ikhwan, penting tulis tanggal, semua rangkuman. Ini sekarang yang kita rangkum ini rangkumannya saja. Ini kurang lebih berapa lembar ini? Intinya tidak terlalu banyak dia ini kalau kita rangkum dibanding dengan buku yang kita baca. Sangat banyak sekali. Sehingga enggak perlu baca bukunya lagi, cukup baca rangkumannya. Baik, itu kemarin terakhir yang kita baca kemarin, yaitu tentang macam-macam syirik dan kekufuran. Sekarang kita lanjut ya ikhwan, tulis di bawahnya lagi. Tanggal berapa sekarang? 19 Juli. Muharram tanggal berapa? (23 Muharram). (1447 Hijriyah). Sudah berubah tahun kita ini. Atau 19 Juli 2005. Pembahasan keempat, macam-macam syirik. Nah, kemarin di saat membahas macam-macam syirik, kita baru membahas satu macam. Kita baru membahas satu macam, yaitu syirik dalam doa. Syirik dalam doa. Kemarin kita sudah baca bahwasanya syirik itu, syirik besar itu ada 4 jenis syirik besar. Ya. Jadi awalnya kita katakan syirik terbagi menjadi 2 bagian. Syirik besar dan syirik kecil. Kemudian syirik besar
ini terbagi 4. Terbagi berapa? 4. Syirik niat, syirik taat, syirik cinta, dan syirik doa. Syirik doa, cinta, taat, dan niat. Nah, kemarin kajian terakhir kita baru membahas tentang syirik doa. Kita baru membahas tentang syirik doa. Nah, sekarang kita akan bahas syirik-syirik berikutnya, yaitu kita akan bahas syirik cinta, kemudian syirik taat, kemudian syirik niat. Ini kita akan bahas sekarang insyaallah. Oleh karenanya kita minta kepada man qari'una al-yawm, ila Abdul Hakim, Iqra' lana nomor 2 ini sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. 2. Syirik atau menyekutukan Allah dalam niat. Syirik atau menyekutukan Allah di dalam niat. Kita tulis dulu. Poin 1, ikhwan, tulis. Syirik besar. Yang kedua, yaitu syirik niat. Lanjut. Kehendak dan tujuan, yaitu seseorang yang melakukan amalan-amalan dengan niat semata-mata mencapai kemaslahatan dunia atau karena riya dan popularitas. Aywa, syirik niat adalah, tulis ikhwan, seseorang melakukan amalan dengan niat semata-mata untuk dunia. Syirik niat adalah seseorang melakukan amalan-amalan dengan niat semata-mata untuk dunia. Ini syirik dalam niat. Karena seharusnya seseorang beramal tujuannya untuk siapa? Untuk Allah, untuk akhirat. Tiba-tiba sekarang dia untuk makhluk, untuk dunia, maka ini dia syirik dalam niat. Lanjut. Sebagaimana halnya orang-orang munafik tulen. Sebagaimana halnya orang munafik. Ya, sebagaimana halnya orang munafik. Kita tulis nomor 3. Syirik niat adalah ciri khas orang apa? Orang munafik. Syirik niat ini ciri khas orang munafik. Karena orang munafik itu dia menampakkan keislamannya, tujuannya apa? Dunia, agar dia aman di dunia, agar tidak diganggu. Terus lanjut. Dia beramal bukan bertujuan mendapatkan ridha Allah dan kebahagiaan di hari akhirat. Orang seperti ini termasuk musyrik yang melakukan syirik besar. Dan ini syirik besar. Ini syirik besar. Ya. Di saat dia beribadah tujuannya untuk dunia, sebagaimana orang munafik. Ini bisa mengeluarkannya dari Islam. Mana dalilnya? Baca. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami memberikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka,
dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Baik, di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa menghendaki kehidupan dunia. Maksudnya dia beribadah tujuannya untuk dapat dunia. Nah, barang siapa beribadah tujuannya dunia, Allah berfirman, niscaya kami berikan kepada mereka balasan mereka itu di dunia, diberikan dengan sempurna, diberikan di dunia. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan, bahkan tidak akan rugi sama sekali di dunia. Begitu dia beribadah tujuannya dapat dunia, dikasih dia dunia full oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ayat berikutnya Allah berfirman, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Jadi di dunia enggak dapat apa-apa, yang dia dapat hanya neraka. Kenapa? Karena balasan ibadahnya sudah dia dapat full di mana? Di dunia. Begitu di akhirat enggak dapat apa-apa. Yang dia dapat hanya neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan di dunia lenyap di akhirat, hilang di akhirat, enggak ada lagi mereka dapatkan di akhirat. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sholatnya sia-sia, puasanya sia-sia, hajinya sia-sia, enggak dapat pahala. Kenapa? Karena ibadah semuanya itu mereka tujuankan untuk mendapatkan dunia, dan di dunia dikasih dia. Dari ayat ini menunjukkan syirik dalam niat, ini syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Tentunya ini niat yang maksudnya seluruh ibadahnya itu tujuannya adalah dunia. Tujuannya dunia, seluruh ibadahnya itu. Ya, makanya kalau dibilang riya secara umum, ini bisa dia syirik besar. Riya itu syirik besar. Yang jadi syirik kecil adalah yasirur riya, kata ulama kita, yaitu riya yang sedikit. Ini dia yang syirik kecil. Riya di beberapa tempat ibadah, beberapa ibadah dia riya, tapi keumuman ibadah dia ikhlas karena Allah, ini syirik kecil. Tapi kalau seluruh ibadah dia ini riya aja, maka jatuh dia ke dalam ayat ini. Dia tidak dapat apa-apa nanti di akhirat. Ya, berarti syirik niat terbagi dua. Ada dia yang besar, ada dia yang kecil. Yang besar kalau seluruh ibadahnya itu tujuannya dunia, maka ini syirik besar. Kalau hanya beberapa ibadah, di sana dia riya, di sana dia sum'ah, maka ini namanya yasirur riya, riya yang kecil. Lanjut baca. Dan perbuatan syirik jenis ini adalah sangat halus sifatnya dan berbahaya. Dan ini halus dan sangat berbahaya karena ada di niat di dalam hati kita. Ya, jadi harus dilawan hati itu di saat dia menginginkan dunia, lawan dia, jangan dibiarkan. Intinya bahwasanya syirik niat ini dimasukkan oleh ulama ke dalam syirik besar. Maksudnya yaitu kalau seluruh ibadahnya itu niatnya adalah untuk mendapatkan apa? Dunia. Maka dia jatuh ke dalam syirik besar. Kita tulis poin yang keempat, syirik niat atau syirik niat bisa menjadi syirik kecil
jikalau terjadi padanya riya yang sedikit atau yasirur riya bahasa Arabnya. Kalian tulis bahasa Arabnya nanti. Ini tulisannya yasirur riya. Kelihatan? Hah? Kelihatan? Yasirur riya kelihatan ya? Baik. Ini dia syirik niat. Sekarang kita masuk ke syirik jenis ketiga, yaitu syirik dalam ketaatan. Ini juga termasuk syirik besar, syirik taat. Yalah, iqra. Yang ketiga, syirik atau menyekutukan Allah dalam ketaatan. Baik, kita tulis yang kelima, ikhwan. 5. Syirik besar yang ketiga, syirik taat. Lanjut. Barang siapa yang menaati makhluk dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkannya, diiringi keyakinan dalam hati bahwasanya boleh saja mereka menghalalkan atau mengharamkan, atau ia menganggap boleh menaati mereka dalam hal tersebut, padahal ia tahu itu bertentangan dengan agama Islam, maka sesungguhnya ia telah menjadikan Tuhan-Tuhan atau tandingan selain Allah dan menyekutukannya dengan berbuat syirik yang besar atau akbar. Baik, di sini ada kriteria sehingga syirik taat itu menjadi syirik besar. Apa kriterianya? Pertama, mentaati makhluk dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Kriteria pertama. Kriteria kedua, diiringi keyakinan dalam hati bolehnya, ya, bahwasanya boleh saja mereka menghalalkan dan mengharamkan. Orang itu dianggap boleh dia melakukan itu. Dan kriteria yang ketiga, ia menganggap boleh mentaati mereka dalam hal tersebut. 3 itu. Dan yang keempat, ia tahu itu bertentangan dengan agama Islam. Kita buat di sini ikhwan nomor 6, poin nomor 6. Kriteria syirik taat. Kriteria syirik taat. A. Merubah hukum Allah. Mentaati dalam merubah hukum Allah. Ulang, mentaati dalam merubah hukum Allah. Mentaati makhluk. Ada makhluk di sini. Dalam merubah hukum Allah. Ini kriteria pertama. Kriteria kedua, apa dibilang di sini? Diiringi keyakinan dalam hati bahwasanya boleh saja mereka menghalalkan atau mengharamkan. Kedua, diiringi keyakinan bolehnya mereka merubah hukum Allah. Diiringi keyakinan bolehnya mereka itu berhala-berhala itu merubah hukum Allah. Kriteria yang ketiga, atau ia menganggap boleh mentaati mereka dalam hal tersebut. Yang keempat, diiringi keyakinan bolehnya mentaati mereka. Yang keempat, D. Apa di sini? Dan ia tahu bahwasanya itu bertentangan dengan agama Islam. Yang keempat, dia tahu bahwa itu bertentangan
dengan hukum Islam. Ini 4 kriteria ya, sehingga seseorang dikatakan jatuh ke dalam syirik taat yang mengeluarkannya dari Islam. Pertama, mentaati makhluk dalam merubah hukum Allah, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Yang kedua, dia meyakini boleh berhala-berhala ini, boleh kiai-kiai itu melakukan hal tersebut, diyakini boleh. Kalau diyakini tidak boleh, berarti dia jatuh teneh. Tapi kalau diyakini boleh, orang-orang pinter ini merubah hukum Allah, jatuh ke sini, kena dia di kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga diiringi keyakinan bolehnya mentaati mereka. Kalau dia mengatakan nggak boleh sebenarnya taat, lagukah tamati wah, maka ini dia bermaksiat, tidak dia keluar dari Islam. Kemudian yang keempat, dia tahu kalau itu hukumnya dia rubah. Tahu dia misalkan hukum khamar itu haram, tapi kiai dia mengatakan halal, ditahu ini kiainya menghalalkannya. Tapi kalau dia nggak tahu orang ini sesuatu ini hukumnya haram, nggak tahu dia, tiba-tiba dia taati saja, maka tidak jatuh dia ke dalam syirik taat ini. Jadi dia jatuh ke dalam syirik taat ini dan dia keluar dari Islam kalau dia sudah terpenuhi padanya 4 kriteria ini, baru dia nyatakan dia keluar dari Islam. Sudah ditulis ikhwan? Tulis dia. Perlu diperiksa nanti tulisannya ini, wahai para musyrifin, santri-santri kita ini, biar tidak sia-sia dia hadir. Lanjut baca. Mana dalilnya akan kesyirikan mereka? Baca dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yusyrikun. Artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Hah? Oh mati, Abu Ammar. Kayaknya lah. Jangan kesentuh kabelnya di belakang. Terus? Dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih, yakni putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia kenapa Bu Amar? Udah? Baik. Ini ayat ini artinya mereka menjadikan orang-orang alim dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan selain Allah, sebagai sesembahan selain Allah. Bagaimana maksudnya menjadikan orang alim dan rohib sebagai Tuhan? Yaitu dalam hukum tadi. Rahib dan orang alim ini merubah hukum Allah, tiba-tiba mereka mentaati orang alim dan rahib-rahib itu. Mentaatinya di saat mereka merubah hukum Allah, ini termasuk menyembah mereka. Ini termasuk menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lebih paham insyaallah setelah membaca penjelasan di bawah. Baca. Tafsir yang jelas dari ayat di atas ialah menaati para ulama dan ahli ibadah dalam maksiat. Artinya dalam menukar
dalam menukar hukum Allah. Terus bukanlah maksudnya berdoa kepada mereka. bukan maksudnya berarti sujud kepada rohib dan pendeta tadi, bukan, tapi maksudnya mentaati mereka di saat mereka menukar-nukar hukum Allah. Terus lanjut. Sesuai dengan yang ditafsirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Adi bin Hatim ketika Adi berkata kepadanya, kami orang-orang Nasrani tidak pernah menyembah mereka, yakni orang-orang alim dan rahib-rahib itu. Nah, Adi bin Hatim ini orang yang tadinya sebelum Islam dia ini ahlul kitab. Begitu mendengar ayat ini, Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, kami enggak pernah sujud kepada rohib-rohib kami. Kami enggak pernah sujud kepada pendeta-pendeta kami. Kenapa kok kami dibilang menyembah mereka? Apa jawaban Nabi SAW? Lanjut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa makna menyembah mereka ialah menaati mereka dalam maksiat. Yakni menaati mereka dalam maksiat. Ini maksudnya menyembah mereka. Mereka pendeta-pendeta dan rahib-rahib ini nyuruh kalian maksiat, kalian taati dia, maka itulah dia menyembah mereka, yaitu mentaatinya di dalam kemaksiatan. Lanjut. Sebaliknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan kamu ikut pula mengharamkannya, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah lalu kamu ikut pula menghalalkannya? Ia menjawab, benar. Nabi berkata, itulah makna penyembahan atau beribadah kepada mereka. Itulah makna penyembahan. Apa tadi penyembahan? Mentaatinya di saat mereka merubah hukum Allah. Tapi tentu ini akan menjadi syirik besar kalau diiringi keyakinan boleh mereka ini merubah hukum Allah. Yang kedua, kemudian keyakinan boleh mentaati mereka walaupun merubah hukum Allah. Dan yang ketiga, dia sudah tahu kalau mereka ini merubah hukum Allah. Kau nyaunya para jamaah kadang-kadang rasa fanatik, ya, tipak guru, tipak kiai bisa mengalahkan wahyu, mengalahkan Al-Quran, mengalahkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalih tidak mungkin guru ngajari salah. Ya, jadi harus hati-hati. Taib, ini dia yang yang ketiga. Tapi sebelum masuk yang keempat, ada ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullahu taala, salah satu ulama di Saudi Arabia saat ini. Beliau mengatakan an-naw'u tsani muharramun wa huwa ta'atun nafsi au ta'atu kulli ahadin fima harramallah ala ghairi wajhi istihlal, kata beliau. Jadi syirik taat itu dua, kata beliau. Ada syirik taat mengeluarkan orang dari Islam, yaitu ini yang kita bahas sekarang. Yang kedua syirik taat yang hukumnya haram. Yang kedua syirik taat yang hukumnya haram. Maaf, bukan syirik taat, garis sekali. Yang kedua yaitu taat yang hukumnya haram. Nah, gitu. Ya, tadi syirik taat yang mengeluarkan orang dari Islam, yang kedua ketaatan yang hukumnya haram. Apa itu yang hukumnya haram? Wa huwa ta'atun nafsi, yaitu mentaati jiwa, diri, mati tipak diri. Au ta'atu kulli ahadin, atau mentaati siapa saja, mentaati siapa saja, fima harramallah, mentaatinya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah ala ghairi wajhi istihlal, tapi tidak sampai menghalalkan perbuatan itu. Tidak sampai menghalalkan perbuatan tersebut. Misalkan sepuh dengannya ada ide khamr neinem, langsung bete nginam ya. Berarti itu mati atau di arani ne? Mati arani ne.
Nah, mun mati tene disertai meyakini tetap dia haram ini khamar ini enggak dia halal. Maka ini mati yang haram namanya. Dia jangan sugu dengan Islam. Lagu amun neh inem khamar ngene lantaran gurunya yang nyuruh dia minum khamar, taat dia sambil meyakini kehalalan ini karena perintah dari gurunya dan meyakini gurunya boleh merubah hukum ini. Merubah hukum khamar boleh karena dia guru saya boleh. Dan yang ketiga dia sudah tahu hukum daripada khamar itu dia haram dari Allah. Lalu gara-gara guru nabi suruh anggapnya ya halal. Nah kalau dia minumnya mentaatinya dengan kriteria yang tadi, meyakini halalnya ini karena gurunya yang nyuruh dia, maka ini dia ketaatan yang mengeluarkan orang dari Islam. Tapi kalau dia taat kepada siapa saja dengan tetap meyakini keharaman perbuatannya itu, maka itu tidak menjadikannya keluar dari Islam. Dia hanya jatuh ke dalam maksiat. Ya, kan jiwa kita sering dia nyuruh kita enggak maksiat, dia dengan oke. Dia dengan mi kerang jiwa ini bepc jagur ya, ngene jiwa kan. Akhirnya pati itu jiwa ini jagur itu dengan seret. Apakah gara-gara jagurnya itu kita keluar dari Islam? Nggak. Mentaati jiwa ini dia sudah dengan Islam. Mati dengan dia sudah dengan Islam. Kecuali kalau sampai menghalalkan gurungku besuruh ini, maka ini halal perbuatan ini. Dan guru saya berhak dia merubah hukum Allah. Kemudian yang ketiga dia sudah tahu tadinya hukumnya haram, tapi karena gurunya yang suruh jadi halal dia. Orang yang seperti ini nih dia yang kena ke syirik taat yang mengeluarkannya dari Islam. Jelas ini santri ya. Taib yang terakhir yang keempat, syirik yang keempat mengeluarkan orang dari Islam. Yang keempat, syirik atau menyekutukan Allah dalam mencintai atau mahabbah. Taib. Yang keempat, tulis yang ketujuh kawan. Syirik besar yang keempat, syirik cinta. Syirik apa? Cinta. Apa nama cinta? Mencintai sudah. Tapi sekarang kata cinta ini jadi buruk. Ya, lantaran dikotori oleh zina waliyadzubillah. Padahal enggak itu maknanya sebenarnya cinta itu. Lain cinta, lain zina waliyadzubillah. Pacaran itu kan. Bahkan dia pacaran dia namakan saya mencintaimu karena Allah. Kif ya ini bezina dibilang mencintaimu karena Allah. Terlalu jauh. Ya. Cinta di sini yaitu rasa senang kepada sesuatu dalam hati dia. Dia di dalam hati. Nah sekarang apa itu syirik cinta? Ayo baca. Yang dimaksud dengan mahabbah di sini adalah mahabbah ubudiyah. Ubudiyah, cinta yang disertai dengan penghambaan. Cinta yang disertai dengan penghambaan. Seperti cintanya orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka. Cintanya orang musyrikin kepada patung-patung mereka. Ini dia cinta ubudiyah di sana. Kalau cinta kepada istri bagaimana? Ini cinta adiyah, cinta yang biasa. Cinta bapak kepada anaknya, cinta biasa. Ya, yang jadi syirik di sini cinta yang dia ada kandungan ibadah di dalamnya, peribadatan. Bagaimana itu? Baca lanjut. Yakni cinta yang mengandung nilai ibadah yang berkonsekuensi memuliakan, mengagungkan, merendahkan diri serta ketundukan yang tidak wajar dilakukan kecuali kepada Allah SWT. Cinta yang disertai memuliakan yang dicintainya, diagungkan yang dicintai itu.
ya, memuliakan atau mengagungkannya, kemudian dia merendahkan diri di hadapannya dan tunduk penuh kepada perintahnya. Ini dia cinta peribadatan itu. Cinta kepada istri, apakah istri kita agungkan? Kan de suruh temyak kupi bahkan istrina. Ya angku beberuk nganteng anu. Cinta yang tidak sampai mengagungkan. Ya, nah cinta yang dimaksud di sini cinta yang sampai dia mengagungkan yang dia cintai, kemudian dia menundukkan diri, menghinakan diri di hadapannya, sebagaimana orang musyrikin cinta kepada berhala-berhala mereka. Lanjut. Tiada sekutu baginya. Apabila seorang hamba mempersembahkan cinta seperti ini kepada selain Allah, berarti ia telah melakukan perbuatan syirik yang besar Atau akbar. Dalilnya Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Aiyah. Jadi ini dia syirik cinta itu, yaitu mereka mencintai berhala-berhala itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Bagaimana kita mencintai Allah? Yaitu kita mencintai Allah disertai mengagungkan Allah, disertai merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, kalau cinta seperti ini diberikan kepada selain Allah, maka dia telah menduakan Allah dalam masalah cinta ini. Orang musyrikin dulu dia cinta kepada Allah, dengan musyrikin lain cinta yang dah tipe Allah. Dia mengagungkan Allah, mereka tunduk kepada Allah, tapi juga mereka cinta kepada berhala-berhala mereka. Mereka mengagungkan berhala-berhala mereka. Mereka juga tunduk kepada berhala-berhala mereka. Apa sebabnya seperti itu? Cinta tadi. Sehingga cinta seperti ini menjadikan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Beliau mengatakan cinta itu ada 4, kata beliau. Pertama, mahabbatullah, mencintai Allah. Dan ini tidak cukup menjadikan orang masuk Islam. Sekedar hanya mencintai Allah belum cukup menjadikan orang masuk Islam, kata beliau. Kenapa? Karena orang kafir juga mengaku mencintai Allah. Orang musyrikin juga dia mengaku mencintai Allah. Makanya mencintai Allah saja belum cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang kedua, kata beliau, mahabbatu man yuhibbuhullah, mencintai orang yang mencintai Allah. Itu para nabi, para rasul, para sahabat. Ini orang-orang yang mencintai Allah. Maka kewajiban kita yang kedua mencintai mereka. Nah, kata beliau, ini yang memasukkan orang ke dalam Islam. Begitu dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, kata beliau, al-hubbu fih, yaitu kita saling cinta karena Allah. Kita ini saling cinta karena Allah. Kita mencintai fulan karena dia rajin beribadah kepada Allah. Mencintai Alan karena dia bertauhid, karena dia mengamalkan sunnah. Kita cintai dia karena itu. Ini dia al-hubbu fillah. Dan yang ketiga, yang keempat, kata beliau, al-mahabbatu ma'allah. Dia mencintai Allah dan mencintai selain Allah. Inilah dia cinta syirik itu, kata beliau. Dia mencintai Allah dan mencintai selain Allah seperti dia mencintai Allah. Ini dia syirik cinta itu. Dan yang terakhir, yang kelima, kata beliau adalah al-mahabbah at-tabi'iyah, cinta yang biasa, cinta yang alami. Seperti cintanya seorang suami kepada istrinya, seorang bapak kepada anaknya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa, kata beliau. Saya dijadikan mencintai sesuatu dari dunia kalian. Dua hal yang saya dijadikan mencintainya. Apa dua hal itu? Parfum dan wanita, kata beliau. Ya, jadi ini adalah cinta yang tabii, yang biasa. Cuman cinta yang biasa ini dia menjadi hina kalau menjadikan kita lalai dari mencintai Allah. Cinta biasa ini dia akan menjadi hina kalau menjadikan kita lalai dari mencintai Allah. Mencintai istri gara-gara sama istrinya lupa dia beribadah. Sama anak-anaknya akhirnya nggak jadi dia ngaji. Ini berarti melalaikannya dari mengingat Allah. Atau cinta sebaliknya, yang dia justru digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kita ikut mencintai parfum, misal demen nih tali parfum. Kenapa? Karena Nabi suka menggunakan parfum, kita bilang misal. Maka ini cinta tabii yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketujuh ya ikhwan. Nah, sekarang kita tulis yang kedelapan. Syirik cinta. Tulis. Cinta adalah apa katanya di sini? Cinta mencintai selain Allah, mencintai selain Allah yang disertai rasa mengagungkan dan merendahkan diri di hadapannya. Ini dia cinta yang menjadikan seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan, bahkan itu syirik besar. Dan tadi kita sebut macam-macam cinta. Macam-macam cinta. Satu, mencintai Allah. Yang kedua, mencintai yang dicintai Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Yang ketiga, mencintai karena Allah. Kita ini mencintai teman kita yang lain karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, syirik cinta, atau mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Dan yang kelima adalah cinta yang alami. Cinta alami, cinta anak kepada bapaknya. Baik, ini dia yang kita bisa ringkas dari kajian kita ini. Mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang belum jelas bisa nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azad Pak Merbot.
Baik. Yang kita taati siapa? Ustadz atau nabi? Nabi kita taati. Ustadz berselisih ngoloang abe ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduh ila Allah war Rasul. Mun berselisih tulakang tipe Allah dan Rasulnya. Biarkan dia berselisih, tapi lihat Al-Quran, lihat hadis, lihat dalil. Dalilnya mengatakan ya bahwa kita disuruh pelihara jenggot, u'ful liha wa khalifu ahlal kitab atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pelihara dia jenggot itu. Pelihara. Mbearan pelihara, ngoloang atau sedih aran pelihara? Ngoloang aran pelihara, itu pelihara. Mun sedih dia aran pelihara, membunuh aranane. Nah, beliau menyuruh kita ya perintah itu, dan perintah itu hukumnya wajib. Ya, dari perintah itu hukumnya wajib. Maka sekarang ndak lihat ustadznya, lihat dalilnya. Ya, nah kalau kita taati ustadz ini disertai yang tadi, kita taati ustadz yang mencukur tadi, disertai kriteria yang kita buat tadi, yang dituliskan kita tadi itu, disertai keyakinan ustadz ini boleh dia merubah hukum. Yang kedua kita meyakini kita ini boleh mentaati si ustadz. Padahal sudah tahu kita ini menyelisih Quran, kita bilang boleh kita taati dia walaupun dia menyelisih Quran karena dia ustadz, kita bilang. Kemudian yang ketiga, kita sudah tahu hukum aslinya, tapi kita tinggalkan hukum aslinya itu, kita ikuti si ustadz, maka kena kita disyirik taat. Tapi kalau kita pura-pura ngenang tepati be ustadz nih, neru mai ani dapne, disertai dengan keyakinan enggak boleh sebenarnya saya mentaati dia ini. Yang kedua, enggak boleh saya meninggalkan Al-Quran, diyakini itu. Maka orang seperti ini enggak sampai jatuh ke dalam kesyirikan, dia jatuhnya ke dalam keharaman. Ya, tapi kalau sampai dia membolehkan si mati ini, membolehkan ustadz merubah hukum, dan dia sudah tahu hukumnya, maka ini bisa jatuh dia ke dalam syirik taat. Bau ya pembedayangnya, alhamdulillah, wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Silakan. Mic-nya coba mic, agak kurang jelas. Yang ambil oper mic-nya ke depan. Santri, mohon sepi santri. Usah ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria syirik saat ini kita rubah sekali. Mentaati undang-undang makhluk ini kita ganti undang-undang. Diiringi keyakinan ini kita ganti teman. Keyakinan seperti contoh seorang pencuri sepeda motor. Nah kan undang-undang si dokter maling motor voluntar. Nah kan gantinya si penjara. Nah kan undang-undang termasuk makhluk. Nah kan teman yang haruskan saya sih berubah aturan. Orang nepolo mau mantep kan? Teman itu. Angka secara umum, kalau dia anggap boleh merubah hukum itu, kemudian yang kedua diiringi boleh mentaati hukum yang berubah itu, dan yang ketiga dia sudah tahu hukum aslinya. Kalau dianggap boleh merubahnya, maka kena dia ke dalam syirik taat. Nah, sekedar demen doang, dia jangan meyakini boleh, maka jatuh dia ke dalam yang kedua, muharram. Dia mengerjakan dosa. Sekedarnya demen, lah demen itu mendengarnya lagu sebenarnya tetap haram sebenarnya. Cuman demen itu ini, maka ini tidak sampai jatuh ke dalam syirik taat, tapi apa? Haram. Alhamdulillah sama-sama. Wallahu ta'ala a'lam. Masih harap
Nggih di belakang tuh. Mbak Ramik lemudi. Mem mikir sakit amar buatkan dua lu nah. Iya. Oke, sementara nani mudi mik no ke belakang miknya sida juluk kah? Pertanyaannya Pak Ustaz Nggih. mengenai syirik cinta. Syirik cinta nggih terus. Misal Pak Ustaz orang mencintai sesuatu itu terlalu berlebihan dalam artian sampai-sampai dalam beribadah, apakah termasuk ini syirik cinta yang besar, Ustaz? Ada ucapan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Ris. Dia menukil ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim untuk mengetahui cinta ini syirik atau bukan, kata beliau, lihat konsekuensi dari cinta itu. Lihat konsekuensi dari cinta itu. Kalau cinta itu menjadikannya mengerjakan kesyirikan, maka ini cinta syirik, cinta yang syirik. Seperti cintanya kaum musyrikin kepada berhala, akhirnya dia mengerjakan kesyirikan ke berhala itu, maka ini cinta syirik katanya. Yang kedua, kalau cintanya itu menjadikannya melakukan keharaman, maka ini cinta yang haram, kata beliau. Tidak sampai cinta syirik. Sebaliknya, kalau dia cinta kepada sesuatu yang menjadikannya mengerjakan kewajiban, maka ini cinta wajib. Yaitu contoh cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai sesuatu yang menjadikannya mengerjakan kemustahabban, maka ini cinta yang mustahab. Intinya kata beliau, cinta ini sangat luas sekali. Maka untuk meringkasnya, lihat apa efek dari cinta itu, kata beliau. Nah, ida nengkai ini gara-gara cinta, akhirnya dia beribadah, dia sholat, dia apa? Maka ini cinta yang haram. Karena gara-gara cinta dia melakukan keharaman. Maka ini jatuh dia dalam cinta yang haram. Jelas tidak? Jadi kita efeknya apa? Itulah hukumnya. Jelas ya? Allahu ta'ala a'lam. Kali sekali apakah? Lanjut Bu. Yang kedua Pak Ustaz, mengenai kita sambung dengan dai-dai yang mami ceritain tadi. Sekarang banyak sekali dai-dai itu yang pintar, yang semuanya pakai dalil, tapi di tengah kadang-kadang ujungnya melenceng gitu Pak Ustaz, dalam artian saking pintarnya retorikanya Pak Ustaz. Sehingga sedikit saja dia ngambil dalil gitu, dalam artian dengan tafsir yang ini itu yang bikin orang kadang-kadang kayak teman bilang itu. Nggih, itu makanya pentingnya dalil itu diikat dengan pemahaman para salafus saleh. Lihat dia pendalilannya itu sesuai tidak dengan pemahaman para as-salaf. Kalau sesuai, kenalah. Kalau tidak sesuai, maaf, ndek kami rani baitnya. Walaupun banyak katanya begini, ada nggak ucapan salaf seperti itu? Kalau ada didukung dengan ucapan salaf, maka iya kita ambil ucapan itu. Karena Quran dan hadis tidak bisa dilepas begitu saja, harus diikat dengan pemahaman para salaf. Quran ini dia zu aujuhin, banyak wajah-wajahnya. Banyak wajah-wajahnya. Nah, yang memilihkan kita wajah yang benar itu para salaf. Ya, para sahabat, para tabi'in. Makanya harus dengan pilihannya mereka kita beragama, akhirnya kena cara anta beragama. Jelas ida wallahu taala alam. Sila lemudi saya lemudi. Nggih. Ambil katna. Ayusyraka wa yaghfiru. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Allah ndak gin ngampunin dosa syirik, angka muntamati jauh dosa syirik, pasti hukum itu dia gin ngampunin itu.
Syirik kecil apalagi syirik besar. Mati kita bawa dia pasti dihukum, pasti. Karena Allah mengatakan dek negin ngampunin dosa syirik, pasti dihukum. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik. Contohnya dosa di bawah syirik, minum khamar, berjudi, ini dosa di bawah syirik. Allah akan ampuni itu liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Mun dekna kehendakin dia kumbe angna ya, tetap dia dihukum kalau tidak dikehendaki. Tapi kalau dikehendaki untuk diampuni, selesai diulang hukum ya. Kalau syirik pasti dihukum, pasti. Nakode apalagi nak beli, angkat segerakah tobat dengan syirik ini? Silahkan segera, cepat-cepat, karena kematian nggak tahu kita ini. Ya, mudah-mudahan ke husnul khatimah para jamaah. Ya, la ilaha illallah. Ara kita tiang video toa nyanyi karaoke. Toa subhanallah, dan mati dalam kondisi itu. Kan butang berarti sehat ini. Tiba-tiba kena jantung mati, subhanallah, buruk sekali kondisi dia meninggal. Alangkah indahnya kalau meninggal di saat sholat, di saat amal soleh, di saat subhanallah. Mudah-mudahan ke husnul khatimah, meninggal di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan. Jadi mana mati jauh dosa syirik pasti dihukum, syirik kecil maupun syirik besar. Mudahan dah jelas. Allahu taala a'lam. Baik, mudah selesai dari jamaah, kita baca dari santri ini. Kita baca secara, kita jawab secara singkat karena lagi 8 menit. Bolehkah mencintai fulanah karena dia solehah, terus dia juga mencintai kita tapi tidak sampai pacaran? Dari mana engkau tahu dia solehah? Ya, hati-hati dengan perangkap syaitan ya ikhwan, hati-hati. Hati-hati. Awalnya kepo, lama-lama minta nomor, lama-lama janjian, lama-lama zina, nanti waliyadzubillah, hati-hati. Baik, berikutnya, apa itu ghibah dan apa arti ghibah? Ghibah yaitu menyebut sesuatu yang tidak disenengin oleh temannya. Ya, misalkan si A ngomong ke si B tentang cerita yang berkaitan dengan si C, yang cerita ini nggak disenengin oleh si C untuk disebar, walaupun ceritanya benar. Ini namanya ghibah, dan ini dosa besar karena ada ancamannya. Ya, oleh karena hati-hati, jangan biasakan diri ghibah ya ikhwan. Ya, mulai bersihkan hati dari penyakit-penyakit kayak gitu. Karena hati ini akan masuk surga kalau dia selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Di antaranya ini benci kepada temannya, ghibah dan lain sebagainya. Bersihkan dari sekarang. Kalau sudah bersih baru dia pantas masuk surga. Kalau enggak bersih jangan harap dia masuk surga, waliyadzubillah. Hati-hati dengan ghibah. Bolehkah saya cinta Ustadz karena Allah? Boleh. Ya, mencintai temannya yang hafal Quran, mencintai temannya yang hafal hadis. Ya, cukuplah dia seorang muslim, itu menjadi sebab kita mencintai dia. Cintain dia karena dia seorang muslim, karena dia mentauhidkan Allah, dan besar cinta kita kepada dia sebesar keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sesama kalian di sini silakan saling mencintai. Bahkan itu tali iman paling kuat. Authaqu ural iman al-hubbu fillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tali iman paling kokoh itu adalah mencintai seseorang karena Allah. Karena dengan kita banyak saling cintai, maka semakin ringan dia beban ini. Ida kan nengke munda besunnah misal, mesa ada tono le gubuk tono sil lain no maksiat doang misal nih.
Biasa ada soleh, biasa ada pecu. Berat atau ndek para jamaah? Berat. Lagu mu luwih kancan teh salat berjamaah, luwih kancan teh berakhlak mulia. Kan ringan bepeun. Karena itu adalah tali iman yang paling kokoh, paling kuat. Sehingga meringankan beban-beban yang lain. Oleh karena mari saling mencintai, saling demenang, hilangkan penyakit-penyakit di dada itu. Karena itu sangat kokoh di dalam membantu kita menjalankan syariat iman ini. Wallahu taala a'lam. Apa hukum mencintai dengan kecantikan para wanita? Ini hal yang alami ya ikhwan. Mencintai karena kecantikannya hal yang alami, tapi jangan gara-gara kecantikannya ya terus kemudian menjadikan kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, merebutnya dengan cara yang tidak benar. Ya karena Nabi kita bersabda, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Dan yang 4 ini adalah li jamaliha, dinikahi dia karena kecantikannya. Itu hal yang apa namanya? Hal yang biasa, lumrah itu. Mencintai seseorang karena dia cantik. Tapi yang utama fadhfar bidzatid din. Tapi dahulukanlah yang memiliki agama. Karena kalau sudah kita dahulukan memiliki agama, maka semuanya akan indah jadinya. Karena kecantikan bisa menyakiti kita. Hartanya dia bisa nyakitin kita. Statusnya dia, kedudukannya dia, jabatannya dia bisa nyakitin kita. Tapi kalau dia salehah, dia punya agama, itu akan menjadikan kita bahagia. Cantik, beragama, luar biasa ini. Kaya, beragama, luar biasa ini. Dia punya jabatan dan dia beragama, luar biasa. Cantik nggak punya agama, sakitan itu. Ya makanya carilah yang memiliki agama, itu akan menjadikan kita bahagia. Wallahu taala a'lam. Ketika kita hendak sujud salat, apa yang dulu menyentuh lantai? Tangan ataukah lutut Ustaz? Syukron. Allah taala alam, ini khilaf di antara ulama kita. Tapi sekarang kembali ke kita ya ikhwan. Wallahu alam, ini khilaf di kalangan para ulama kita. Ya, tapi sekarang kembali kepada kondisi ini kalau tianya wallahu alam. Ya, arak dengan si molahan ya umma bejulu, maka tangan silahkan bisa didahulukan. Arak dengan si ketut molahan ya, maka silahkan lutut duluan. Dua-duanya ini ya khilaf yang luar biasa ini. Mun ulama terdoang khilaf, berapa lagi kita ini? Ya, ulama terdoang khilaf, apalagi kita. Wallahu taala a'lam. Apa hukumnya pacaran? Pacaran ini pintu zina ini. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabuz zina, jangan dekati yang namanya zina, yaitu jangan pacaran. Karena pacaran ini pintu menuju zina, waliyadzubillah. Dan ini penyakit di zaman ini ya kawan, hati-hati. Ya, banyak orang sudah membiasakan yang namanya pacaran. Bahkan laki-laki atau perempuan yang tidak punya pacar dianggap aib. Dianggap aib, waliyadzubillah. Kebalikannya justru. Ya, jadi seseorang pacaran ini akan menjadi pintu dia akhirnya ngobrol, akhirnya berduaan, akhirnya janjian, akhirnya terjadilah zina itu, waliyadzubillah. Ya, maka usahakan sekarang kalau mau dengan wanita, datangi orang tuanya, gedor rumahnya. Pak, saya kayaknya cocok dengan anak bapak, saya mau menikahinya. Itu lelaki sejati itu. Ya, kalau sekedar coba-coba di awal itu namanya pengecut itu. Hanya sekedar menikmati ampasnya saja, waliyadzubillah, tidak siap dengan tanggung jawabnya. Ya, laki-laki sejati itu yang dia siap menikmati dan siap bertanggung jawab. Jangan mau menikmati saja terus dilepas sana orang. Ya, dan bapak-bapak hendak milih nak kena anak teno bala ya. Ya, karena sebagian orang tua justru piaangna
kamar le luar kanakno akhirnya malah tepi dangin kan seda akhirnya kanakno. Simpen dia sampai datang laki-laki bertanggung jawab. Kalau kita lihat agamanya bagus, akhlaknya bagus, pindah tanggung jawab kepada dia. Ya, terutama yang beragama. Kalau laki-laki itu beragama, maka di saat dia benci anak kita, dia tidak akan menzoliminya karena dia beragama. Dan di saat dia mencintai anak kita, maka dia akan memuliakannya. Jadi Peter, laki-laki yang beragama, kalau dia mencintai anak kita, dia akan memuliakannya. Kalau dia benci anak kita, dia tidak akan menzoliminya karena dirim dia oleh agamanya. Allahu ta'ala a'lam. Taib. Nah ini dia. Ustadz, bagaimana dengan santri yang berbuat zolim kepada ustadznya? Bagaimana itu melanggar apa yang dilarang oleh ustadz tersebut? Seperti sekarang ini santri membawa HP. Ini adalah pelanggaran dan dosa, terlebih lagi di bulan Ramadan, Ustadz. Bagaimana ini? Jadi santri ya ingat sabda Nabi SAW, al-muslim ala syurutihi. Muslim itu dia selalu menjalani syarat-syarat yang sudah dia sepakati. Di saat kalian masuk ke pondok dulu, kalian sepakat mentaati syarat-syaratnya. Di antara syaratnya apa? Tidak membawa HP. Begitu sekarang bawa HP, berarti kalian mengkhianati syarat-syarat itu. Ya, sudah sejak awal diteken oleh orang tua kalian, siap mentaati aturan. Berarti itu syaratnya kalian itu. Yang namanya muslim mentaati syarat, dia menjalankan syarat-syarat itu. Ya, berarti kalau dia langgar syaratnya, berarti dia langgar keislamannya. Bahaya ini. Ya, dia telah melanggar keislamannya karena seorang muslim yang menjalankan syarat-syarat itu. Oleh karenanya yang melanggar dengan sengaja, hati-hati, ini kezoliman besar ini. Ya, ini adalah sebuah kezoliman karena al-muslim ala syurutihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang menjalankan apa yang sudah dia syarat-syaratkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki dia yang bisa kita baca. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya yang minta maaf. Wallahu taala ala wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.